sangat bagus sekali untuk di meta sekarang, di patch sekarang, dan sangat-sangat works. Terbukti kita melihat banyak sekali Fataling yang targetnya bahkan lebih dari 2 atau 3. Tadi ada sekali tadi Atlas upacara juga kan. Cuman baitnya bagus sih karena teman-temannya langsung masuk. Alice band di first space B. Wow. Ini apakah sinyal bahwa Nightmare-nya mau ambil Atlas atau gimana nih? Kalau misalkan alasannya adalah ngeban Alice biar nanti Atlasnya dibiarkan, terus mungkin tukarannya sama Juxin. Mungkin di sini tujuannya dari The Mongols juga maksain ya biar ngeban dari Juxinnya, ambil Atlasnya. Ini antara satu itulah. Di antara Atlas Juxin. Di antara Atlas Juxin. Waduh, bahaya juga nih. Dua hero mahal banget. Cuman kalau misalkan ya, dia ngambil Atlas nih, kasih Juxinnya terus dilawan pakai Gord, possible dong. Possible. Malah lebih bagus kayaknya. Dan Marsa nanti ban. Juxin dulu langsung Juxin duluan, Atlas dikasih. Oh mungkin karena Purify, Lin. Makanya mereka pede ya buat memberikan Juxinnya secara cuma-cuma. Atlas juga di sini dimunculkan. Ya, kayaknya sih cocok banget. Atau jangan-jangan sekarang hero dari Zaura naik nih Be, di atas. Di 3 mungkin atau Setuju. sekarang bisa jadi. Pick 3 juga boleh sih, mungkin nungguin match up dulu kali ini ya. Mungkin ini akan mengambil ke arah jangan Pakito tadi terlihat Mumu kayaknya lumayan kurang nyaman juga sih. Hero badan aja Bang Mumu. Boleh banget. Mungkin kalau di sini Poveus bisa ya kan. Wah masih Pakito ternyata ya. Ya. Dia cari sumber damage tambahan biar ada follow up dari Fataling dan Batsia Freya. Waduh. Mereka deny di Freya-nya ya karena Kay mungkin lebih aktif tadi ketika menggunakan Freya. Makanya mereka menghindari untuk bertemu dengan Freya. Jadi mereka ambil duluan dan Freya ini masih fleksibel karena masih bisa ditaruh di EXP Lim. Siaman banget posisinya. Masalahnya ini dia mau ngambil Gord dulu atau langsung jungle-nya dulu nih, Be? Jungle kalau gua. Langsung ambil jungle-nya? Iya. Kayaknya boleh sih untuk bentar. Kita kalau misalkan di sini ambil Matilda aman gak nih Matilda? Enggak ya, nggak aman ya. Kurang. Kemarin sih Matilda Midland nggak works karena itemnya tuh Enchanted Talisman duluan Lin, bukan foto. Ya, nggak aman menurut gua. Nggak setuju nggak aman di. Nggak aman, Suyo aja udah. Suyo kan. Best pick menurut gua, nggak ada lagi opsinya kalau dia ngambil jungle yang lain. Ada sih Lim. Kalau gua malah mikirnya ke Alpha, iya, tapi Alphanya lawan Zuxin. Itu. Kalau gua yang tadi. Iya, tadi makanya pertanyaan ya, opsinya di tiga ini mau God atau jungle-nya. Tapi ternyata dia milih jungle-nya. Soalnya kalau untuk Alpha, kayaknya gue kurang setuju nih, Be. Karena ada shield-nya juga kan dari si Freya. Juxin juga bikin dia berat. Lawan Baxia, iya, gue sangat-sangat setuju. Alpha sangat bisa untuk lawan Baxia. Ya makanya kondisinya kan kayak di sini Alphanya juga bakal ketemu sama Zuxin, bakal ketemu sama Freya, jadi susah banget. Bakal repot soalnya. Dia mendingan langsung aja pada intinya gak sih? Langsung aja Ben Gord. Ben Matilda dan juga Ben Gord udah pasti ya. Kiri Gord butuh Lilia? Matilda, kanan butuh Gord sama Lilia. Ya dua itu aja udah cukup. Gord Atau Lilia kalau ya? mau Ben Valentina juga boleh. Takutnya nanti Nightmare kan belum keluar romernya ya. Setuju. Romernya mungkin bisa romer kejutan. Ya itu kan pernah ditunjukin juga sama Dewa United. Iya sih. Iya kan? Baxia ini kan ngebuka banyak potensi ya. Bisa jadi ada Hellcurt nantinya. Terus mungkin Dark Nightfall-nya sama-sama diadu atau tiba-tiba keluar hero-hero yang mengejutkan gitu untuk ngejawab Atlas. Ya ditambah lagi kan ngomongin Kara badan udah cukup badannya. Udah cukup kuat di situ badannya dari tim Nightmare. Sekarang menurut gua ini balik lagi kalau misalnya nanti sosok dari Mumu ini udah gunain Pakito, pastikan Pakitonya bener-bener agresif, Profesor. Menurut gua kalau udah pick Kara Pakito itu memastikan kalau dia akan bermain agresif atau EXP damage. Berbeda kasusnya dengan adanya Alice atau mungkin karakteris lah gitu. Kalau nggak menekan nggak masalah, tapi kalau udah pakai Pakito udah pastikan menangin lane, menangin rotasi, menangin ganking, menangin sandwich gaming itu wajib. Ya entah kenapa ya, aku bahkan setuju loh kalau misalkan nanti mid lane-nya ini mid lane anggap ya walaupun ada Baxia, kanan ini ambil Kimi, tapi Pakito ini bareng sama Godland Fighter lah intinya yang emang bisa nge-enable game untuk Suyo atau bahkan untuk mid lane-nya. Wah itu juga bagus. Dia punya tipe spam skills. Tapi untuk lawan matchup-nya Harit ya. Oh ini mirip sama Nightmare game 1 ya. Mereka mau main pakai Zuxin Hyper Carry dengan adanya Sky Pierce, tapi damage fisikalnya bakal di EXP.
Gua tahu be, kalau ngomongin fighter gold lane yang lagi bagus juga ada di Ruby. Ruby. Ruby buat ada sisi tambahan juga, mainnya front to back banget tuh. Cusinya bisa nge-damage. Chow. Cow. Chow-nya Oke, main Ruby juga. sama siapa ini? Ruby not bad di sini. Kayaknya cownya cuma buat nge-screening aja, nge-infoin di mana Atlas berada. Dan di sini juga udah pasti bakal ngeganggu ya untuk Atlasnya kalau misalkan cownya nggak termasuk ke dalam Fatal Link. Karena cownya bisa nutup lini depan yang mau nge-backup dengan Jit Kemedu. Tapi yang paling susah di sini target untuk cownya adalah ketika targetnya cuma ada di Suyo doang atau bahkan Pakito. Karena kalau If kita expect aja Lim ya, If-nya menggunakan Tough Boots, jadi sebelum di The Way of Dragon, dia sempat untuk reward manipulation. Iya, pasti bisa diimun juga. So last pick ini yang paling penting banget nih. Gold laner masih di marksman kah? Atau pindah ke fighter kah? Atau ke mage bahkan ranger? Wow, Wah, full Sky damage. Mix. Full damage. Oke, menarik sekali dengan Granger last pick, Ranger Mas. Nightmare atau The Mongols? To be honest, gue tadi mikirnya masih ke arah Cloud ya. Tapi ternyata ke arah ke Granger. Oke, dengan berat hati gue harus tetap ngomong. Oke, itu The Mongols. Kalau untuk AB? Nightmare for sure kalau dengan ada di Granger dan juga Suyo. Aku setuju sama yang Ranger Mas bilang. Mungkin tadi harus ada satu hero yang Swift Trinity atau late game. Karena kalau Granger Suyo, otomatis nanti Baxianya first item bahkan bisa anti Quiras. Dia bakal nahan semua damage-nya bareng sama Guardian Helmet. Itu udah cukup banget loh untuk nahan 2 damage dari The Mongols. Oke, jadi pembuktiannya akan ada di Lane of Dawn. Pastinya game ketiga kalah gugur kawan-kawan. So caster, pandu game ketiga. Thank you so much untuk Lim Koco. Balik lagi tentunya kepada Lim Beji kali ini. Boleh diramaikan di kolom komentar. Ada Tomblok, ada Faris, ada Roy Kain, ada Budi, ada Rudi, semua di kolom komentar. Makasih banyak ya. Ada siapa tuh? Muhammad Nurhen juga. Makasih banyak. Jadi kita langsung tanpa berlama-lama, let's go to the Land of Dawn. Oke, satu pertanyaan tentunya. Ternyata Chow-nya udah terjawab. Chow-nya cuma buat nge-poke balik untuk Zexaura dengan rotasinya yang ternyata rotasinya ke Lizard duluan. Berarti ini menandakan bahwa Zexaura akan harus lebih effort juga ya untuk mengambil monster jungle secepat mungkin sebelum nanti HP-nya akan dalam keadaan yang low. Dan pertanyaan yang tentu kedua adalah siapa yang pegang Sky Pierce-nya, antara Granger atau bahkan mungkin dari Suyo-nya. Karena keduanya juga sangat-sangat memungkinkan untuk membawakan Sky Pierce atau ya udah meta gembok biru aja. Dua-duanya yang bakal bermain dengan Sky Pierce. Ya, gue setuju gembok biru sih, Prof. Karena dari posisi ini kita masih belum tahu siapa yang bisa numbangin dari Twizy Koleksi. Karena posisi dari Twizy Koleksi ini keras banget. Main karena late game, mereka benar-benar membutuhkan Sky Piercer yang tinggi. Entah kalau bisa kita lihat langsung ada preset di top lane dari King. Jaspin tidak akan tinggal diam, tapi ternyata Jaspin harus menggunakan flicker di early. Kembali lagi agresivitas dari Jaspin tanpa kalkulasi yang tepat, bahkan merugikan dirinya sendiri. Wah, ini dia ya. Flicker sebelum menit yang kedua dan bahkan Juviana yang hanya memberikan poke damage tanpa adanya pressure dari Freeze Lane. Hanya tuh easy for Lexi nih yang emang bener-bener bisa jadi patokan untuk menangin turtle objektif. Karena seperti kita tahu ya, Baxia ini adalah hero yang super duper kuat untuk nabrak di 9 menit awal. Kita tunggu nih, apakah Aux dengan pasifnya Frigid Breath akan membuat Easy for Lexi kesulitan untuk di kontes objektif. Alright, balik lagi posisi dari para tim Mongols. Kali ini mereka akan coba untuk mengamankan Turtle karena mereka sadar mereka memiliki sosok dari Zaura. Tapi ternyata Joviana, what are you doing? Bermain cukup cepat, lalu dapat retributionnya gagal untuk kedua pelatih Joviana yang berhasil mendapatkan point kill. I did. Kali ini berhasil mendapatkan first blood-nya, menangkap sosok dari Zaura. Tapi Zaura di sini gak ada jalan untuk pulang, dia tetap ter-takedown. Bahkan Mumu tidak ada damage deal yang dia lepaskan dengan tinju di balas bakwannya. Itu dia ya balasan dari tinju Mumu yang ternyata tidak mendapatkan apapun. Cukup mengejutkan Juviana yang kita lumayan pertanyakan juga gerakannya. Ternyata dia malah mendapatkan turtle via Valkyrie Slash-nya hanya dengan menggunakan basic attack dan juga skill shot keduanya. Dan ini malah memudahkan bagi Too Easy for Lexi karena dengan dapetin 2 assist dan juga 1 point death atas Zexaura yang seperti kita bilang di awal, Ranger Mas, ini akan meredam kekuatan dari Suyo. Iya, tapi lihat posisinya Profesor, jujur Mumu
dengan kondisi dari Pakitonya, aku nggak lihat dia ada di posisi backline dari musuh. Arrow depannya juga frontnya nggak mereka haras. Jadi malah kebalikannya, Valkyrie dari Juviana yang benar-benar langsung loncat ke arah belakang. Jujur menurutku Juviana bahkan kecepatan Valkyrie. Ya, walaupun ada misplay sedikit, tapi ternyata ya win is a win. Dapetin turtle ya tetap dapetin objektif yang diuntungkan. Juviana selesai dengan golden staff. Langsung direct aja ya, mau full damage. Dan sekarang ancamannya ke Kay atau ke Aux jangan-jangan. Oh, Aux bakal coba dibakar. Duel Dragon outpoint, apakah dapat link? Tapi no damage yang terlalu besar. Tidak bisa melakukan serangan, tapi itu lebih wise dibandingkan dia mengeluarkan stiker atau Sataling yang masih tidak available depan sana. Kenapa? Karena dia akan bisa mainkan dari resurrection bitnya dia sama Turtle itu lebih cepat resurrection dia. Tapi lihat Valkyrie setelah terbuka Saura setelah itu mau damage terlalu besar mundur ke belakang, target menuju ke arah seorang yang berhasil dari Mikey. Tapi itu dari Jasmine kali ini berhasil dihindari oleh Saura. Tapi yang disayangkan adalah lihat Turtle tetap dilaksanakan oleh para pasukan tim Nightmare dan mereka lepas. Ini keuntungan untuk tim Mongol. Aidit segera tuh maut, mencoba ditutup jalannya, udah di freeze dan hilang itu dia. Jade yang berhasil dikeluarkan oleh Mumu berhasil mendapatkan satu point kill dari Aidit. Wah, tapi pertukarannya tetap ya, Mumu ditumbangkan juga. Dan Mikey dalam ancaman. Mikey dalam ancaman, Saura retribution telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu point kill dan sangat selamat. Tapi tidak ada retribution. Informasi didapatkan adalah sosok dari Kay sudah mulai datang dengan adanya Rhapsody dan juga Death Sonata. Juviana kembali bersinar, mencoba di badan begitu saja. Apakah Tuisi koleksi tertakedown? Tapi sayangnya tidak ada energi untuk para pasukan dari tim Mongol. Almost is never enough. Double chap sekalipun tidak bisa menghentikan sosok dari seorang Aidit. Tapi yang menjadi korban adalah Nomad. Dari banyaknya team fight yang terjadi tuh easy for Lexi, bahkan Juviana, atau bahkan ada Aux yang jadi korban, tiba-tiba adalah Nomad out of nowhere. Dan Mikey untuk kedua kalinya tumbang di area mid lane. Sekarang gerakannya akan menuju ke bagian top lane. Flame, Bloody Retribution, dan bahkan kayaknya tumbang seketika gank dibalaskan dengan gank Ranger Mas. Ganking dibalaskan ganking, tapi nggak worth it dengan apa yang dimiliki dari Mongols. Mereka punya damage power, mereka tidak lepaskan glass cannonnya, mereka tidak tembakan meriam yang mereka miliki, Profesor. Wah, ini dia yang meriam yang dibawakan oleh The Mongols. Mereka harus cari secepat dan sedini mungkin karena keadaannya Nightmare yang unggul 2000 gold. Valkyrie Descent 1v2 situation. Apakah bakal clutch Juviana? Oke. Di top lane juga ada jampan. Aduh, ada dua tim fight yang berbeda. Jepang di depan sana, Aux tidak bisa menyelamatkan sosok dari King. Meanwhile dari bottom lane, Momo memang selamat, memang bisa berhasil kabur. Tapi lihat Kay yang menjadi tulang punggung utama nanti ketika Skysisarnya bermain di mid game malah tidak ada. Kay dan juga Zexaura, dua senjata utama, dua meriam yang dari tadi kita selalu perbincangkan. Sekarang dalam ancaman yang serius. Mereka lumayan ketinggalan gold lead-nya, hanya ada di Kay. Satu-satunya yang bisa diandalkan untuk sekarang. Tapi lihat, ada seseorang yang mendapatkan informasi di sana. Ada Jasmine. Oke, apakah ada The Way of Dragon? Tapi Mana bisa temennya? dibilang Jasmine gak ada temennya, jauh banget. Ini The Way of Dragon menuju ke seorang Aux, dan bahkan Aux yang bakal coba dimakan. Gawat, Sataling Purify the day untuk seorang Nomad. Tapi nampaknya Aux akan tertinggal. Mikey karena calon untuk pulang akan coba diangkat oleh center dari sosok Aidit. Zaura melakukan kabar yang sangat baik dan ternyata Sky Pistol aktif 4K. Oke, akhirnya mendapatkan satu senjata yang dia butuhkan sedari tadi. Dan sekarang inilah waktu yang tepat. Setelah turtle yang perfect didapatkan oleh Too Easy for Lexi. Ingat, The Mongols, mereka masih punya power, mereka masih punya kekuatan dengan memenangkan kontes invite. Dan Kay harus di cover, Kay harus menerima umpan lambung. Dia tidak boleh tertangkap lagi dengan Jasmine. Dan dia harus menyelamatkan diri bahkan tanpa flicker, karena flicker adalah satu-satunya escape tools yang dia punya. Juviana? Ini bakal coba dibahas Juviana dimakan oleh Zaura. Dan tentu Zaura mencoba untuk melakukan push di bottom lane, tapi Mumu berada di depan sana. Retribusi keluarkan Zaura, terlalu sakit yang bisa diberikan.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan Saura kalau di dive in sama 2 orang. Menyelamatkan Saura kalau di dive in sama 2 orang tim Mongols. Untungnya cuma satu di sana Nightmare. Masih terlalu jauh juga untuk Aidit. Dia pun kayaknya nggak mau membuang Crimson Beacon hanya untuk Zexaura. Targetnya sekarang berbeda ya mas. Targetnya adalah Kay. Karena Kay bisa dipegangin dengan menggunakan Crimson Beacon. Sekarang 60 detik sebelum adanya Lord, keadaan udah mulai berbalik. Gold sudah mulai ditarik juga Mongols. Akhirnya menemukan celah. Setelah gap kill 6 in total, Nightmare unggul 2000 gold. Nightmare unggul sekarang mulai keadaan berbalik. Semua berkat Aux, semua berkat Atlas. Lagi-lagi emang Ranger merahnya di Atlas lagi aja. Ranger merahnya ada di situ, Profesor. Koreksi. Aura! Where are you going, Saura? Maka coba dikejar habis-habisan. Dan ada 2 pemain di depan sana. Dan lihat blinking yang dilakukan oleh Twisi Koleksi. Pergerakannya akan sedikit berbeda. Karena dia tahu di mana Saura ada, tapi tidak berdua kali ini bakal dikejar oleh 3 pemain. Oh no! Mereka akan lepaskan Saura. Karena dia ada 4 pemain. Ada Divine dan Baitan dan Saura berhasil. Jujur kalau tadi ini memaksa Saura dapetin sama Twisi Koleksi dibutuhkan sekali karena tidak ada Power Retribution. Di luar depan sana Saura, no way! Luar biasa dia bertengah kecepatan. 2 pemain dari tim Nightmare kali ini harus memakan keuntungan di tangan dari tim Mongols. Wah, Nomad harus hati-hati 0-2 tanpa kill. Dan padahal kalau kita ngomongin laning semuanya clean, semuanya bersih, semuanya benar-benar aman untuk Nightmare. Tapi di mid game mereka melepaskan gripnya, mereka melepaskan pressure dari Fatal. Oke, bakal masuk sama Force belakang tapi Nomad dikepung tembok. Karena dia dikeluarkan pasukan dari tim Mongols kali ini mereka yang harusnya dipaksa untuk mundur dari Lord malah berbanding terbalik karena Nomad kejedot Profesor Benjol. Dan lari ke arah di mana zaman Force benar-benar jauh. Zaman Force kanan larinya ke kiri dan itu dicari oleh tadi teman-teman dari The Mongols. Mereka di Mumu tentu akan semakin lebih kokoh. Nomad harus lebih presisi, harus benar-benar tahu timing kapan yang tepat untuk menggunakan zaman Force. Sekarang Lord akan diambil dan tarik ulur The Mongols akan coba buat adu tim fight-nya. Oke, di pojok kita lihat belakang sana kayaknya dia zone out. Oh, bahaya. Bahaya sekali. Fatalnya baru ada. Mungkin Aux harus recall dulu. Karena keadaannya sekarang bakal lari ke Viviana. Oke, di depan sana Juviana langsung dapat dikeluarkan dan Juviana harus tenggelam di dalam permainan dari tim Mongols. Cuma waktu yang diberikan berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Too Easy Polaxe. Masih lumayan worth lah. Untungnya dapetin Lord ya, karena kalau enggak udah pasti bakal rugi. Cuma bakal lebih rugi kalau Nightmare masih bermain di area jungle. Karena lihat The Mongols, mereka ingin memberikan pressure pasca adanya Lord yang diambil oleh Nightmare. Alright, kita lihat sedikit lagi Profesor. Dari Lord kali ini harusnya melepaskan tim Mongols karena tidak terlalu sulit untuk bisa menyelesaikannya. Coba kalau mereka biarkan, waktu dari Lord menunjukkan Holy Defense itu nggak cukup. Holy Defense udah nggak ada, Profesor. Itu dia, 8 detik lagi ya. Karena ada Holy Defense dan sekarang Ice Queen One. Mungkin akan jawaban ditabrak Mikey. Mikey target utama bocor kepaksa dengan adanya Fakri. Mikey tertakedown. Mikey terpaksa menangkan sosok dari seorang Aung. Kedua Juviana memaksa sama 2 poin dulu para pasukan dari tim Mongols. Mereka mengerebek 3 pemain dari tim Mongols. Nightmare benar-benar bersinar dan di fight kali ini tersisa 2 pemain Mongols yang harus tertakedown di sungai. Lord sudah diselesaikan dan ini Ini dia replaynya. Kalau ngomongin kejaran Nightmare emang benar-benar top. Dengan ada Baxia, Shield, Inlairi dan Too Easy Polaxe. Targetnya benar-benar pas banget Mikey yang akan melakukan defense di high ground. Tapi dengan adanya fight yang di-reset tadi barusan Zexaura dan Kay yang dapetin kill-nya, setidaknya Mongols sudah kehilangan base turret di bagian top lane dan reset untuk kedua tim tentunya karena lihat goldnya dari Mas tarik-tarikan dan malah jatuhnya Lunas. The Mongols comeback 2000 gold. Oke, para pasukan dari tim Mongols mereka kali ini yang terjepit Profesor
Dan ingat, ini tensi udah mulai tinggi. Miss mekanik mungkin bisa diperbaiki, tapi miss makro mungkin nggak ada jawabannya. Kenapa? Pertama, iya decision dan juga holy defense sudah nggak ada. Menuju ke arah menit 13 plus 14 plus akan menjadi restoration time yang akan berbahaya banget. Ingat, waktu tumbang juga harus dihitung, Profesor. Bukan hanya tentang objektif, skill, dan juga spell. Waktu tumbang juga harus dihitung. Targeting sih jujur ya, karena Twisty for Lexi emang tadi berhasil untuk mendapatkan Mikey. Tapi Mikey-nya udah buang flicker juga, dan sekarang Mikey-nya ready flicker dan posisi dia kayaknya terlihat lebih bagus. Buat sekarang Twisty for Lexi udah mulai cari. Dia ketemu Aux. Kalau dipaksa, itu menurut gua kerugian untuk Nightmare. Udah harus K ini targetnya. Fataling! Dipaksa, tapi menurut gua nggak harus pakai Purify jujur. Kenapa? Dia masih bisa keluar pakai Valkyrie. Kalau menurut gua pribadi. Oke, ini berarti informasi yang menarik dari The Mongols. Mereka tahu Juviana memiliki Purify. Ada 2 target yang mungkin bisa langsung digas, dan bahkan menunggu nih untuk Twisty for Lexi berdempetan dengan Juviana. Itu pasti Aux akan langsung melakukan Fatalin tanpa ragu. Yes, tapi posisinya Juviana udah standby opposition. Sedangkan Aux diangkat tanpa adanya Fataling. Apakah akan ada Valkyrie yang keluar? Karena posisinya sangat menentukan Mongols dari si Minion. Dan itu dia dipaksa dengan Cyber Force. Memberikan power defensif. Aux pun juga sama. Akan coba dipaksa oleh Aidin. Aux kali ini tercolok dan langsung hilang. Pasukan dari tim Mongols tengah memasakkan serangan adanya rumah manipulation. Menutup jalan para pasukan dari tim Nightmare pulang. Karena kekuatan dari Kay tidak bisa dibendung. Dan Sonata kali ini dihentikan pergerakannya oleh Naruto Twisty for Lexi. Berhasil mendikoy Kay sehingga Nomad berhasil memberikan Synchronization dan Chrono Disc tepat terhadap Kay. Counterplay yang dilakukan, Zexaura termakan bait yang memang disiapkan, ternyata masih ada zaman Force yang benar-benar ditahan dan cooldown-nya pun ready. Flicker demi flicker dilakukan, dan Aux memang dalam keadaan yang belum siap untuk team fight. Bahkan Juviana menjadi bait di sini. Dan ternyata The Way of Dragon yang malam jadi The Way of Dragon yang cukup mematikan. Jujur, target dari Jasmine sebenarnya yang Mas bilang ini memang harus dikaji ulang dulu, lebih dipertimbangkan secara jernih. Karena kalau salah nendang, takutnya Zexaura malah lebih dekat dengan core-core dari Nightmare. Ini Aidit bisa juga nggak selamat, dan sekarang Lord di tangan dari Nightmare. Tinggal menunggu bagaimana Purify yang siap, dan Aux gak ready flicker. Tapi ingat, ketika Lord hadir di bagian top lane, dan once Lord sudah menyentuh bagian base turret, Aux harusnya bisa lebih ready lagi nih dengan Wave Minion dan juga flicker yang dia butuhkan untuk Fatal Link. Profesor, tadi udah bilang di awal, cuma tentang mekanik doang, makro salah decision. Karena lihat dengan adanya restoration time yang lama, bahkan Ward yang masih bergerak di arah top lane, nafas panjang banget dari Nightmare yang bahkan tadi dicekik oleh Mongols. Tapi Lord selesai. Jadi ancaman kalau Nightmare bakal terlalu bernafsu, bentar ini udah 50.000 gold soalnya. Iya betul. Ini gua sayangkan sekali Nightmare untuk melepas Lord. Sangat disayangkan Profesor. Tidak dimanfaatkan Lordnya. Masih saja The Mongols, mereka masih punya asa, mereka masih punya nafas. Dan semakin late game memang semakin berbahaya karena Granger walaupun tertangkap, tapi ingat Kay mungkin akan ready lagi dengan flicker yang dia punya ketika Lordnya up. Sekarang Aux Dipasang lalu manipulation, langsung Fatalin, tapi baiknya tertakedown. Aux seorang diri tidak bisa dilepaskan. No, Hydro Defender. Bahkan terpaksa dari yang Wave Dragon juga suruh-suruhnya berhasil. Hampir saja dibalikan keadaannya. Untung ada stabilizer yang menyala dari Profesor. Bayangkan kalau tidak. Bayangkan kalau tidak, dan untungnya Jasmine masih ada satu penyelamatan, ditabrak lagi ke bawah 5, ini bakal jadi ancaman dari Nightmare. Oke, yang jadi ancaman dan melupakan mereka untuk BS. Dipaksa menuju ke belakang. Ini Nightmare mau. Dan Nightmare itu saja. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri. Mereka kehilangan Juviana dan juga Momo. Seiting untuk Momo kali ini dengan adanya clear minion. Heavy Punch waktu yang cukup banyak untuk bisa mendrek dan memukul mundur tim Nightmare. Butuh efek dari Baxia Mark untuk menghilangkan shield back dari Mumu dan Tanks.
to defense. The Mongols masih on game. Sekarang masuk yang ke-18, Lord akan evolve. Sementara itu Skypierce pelan-pelan sudah mulai berkurang. Begitu juga dengan K, dimana sama terus stack Skypierce-nya karena kill-nya juga gak berbeda jauh. Tapi Blade of Despair benar-benar mungkin akan jadi ancaman. Dan ingat satu momen saja Aux. Apakah akan menemukan momen tersebut The Way of Dragon digunakan? Tapi untungnya sebagai Chow Roamer, cooldown-nya cukup singkat. Saura juga mulai muncul. Saura. Ini kalau Saura tumbang bisa tamat Mongols, Profesor. Pasti gak ada pemegang Retribution, Lord Evolve pasti akan jadi ancaman. Sekarang ingat, kanan atau kiri, Nightmare atau The Mongols belum tentu bisa pegangin Lordnya karena mereka nggak punya DPS. Mereka nggak ada hero yang benar-benar secure untuk Lord. Tapi ingat Saura juga punya HP, Aux. Mereka ada Jasmine. Bisa terlihat di sana. Duel Dragon memperbaiki. Masih bisa selamat dari gabung defensifnya. Tapi sayang sekali Aux kali ini harus keluar. Momen ada konsep game 45. Berhasil menyelamatkan dirinya dari instant kill. Bukan Aux. Sedangkan di posisi dari tim Nightmare. Mereka dipukul dua pemain yang dengan Skypierce bersinar. Tersisa dua pemain dari tim Nightmare. Counter attack from Mongols. Waduh, kuat tuh soalnya ngejauhin dari Mikey dan bahkan berada di posisi yang aman. Sekarang keadaan berbalik ke Mongols. Mereka pegang temponya, mereka ingin endgame dan 3 melawan 2. Mereka coba push di bagian main. Mereka bahkan gak buru-buru melakukan Lord. Mereka ingin super minion wave terlebih dahulu. Mereka berhasil mendapatkannya bahkan sekarang mereka reset dulu untuk mendekati arah Lord Evolve. Ya, setidaknya tengah ditukar dengan bottom lane. Jadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Mongols, Profesor. Wah, ini dia. Ini dia dicari-cari dari tadi oleh The Mongols. Mereka menunggu momentum ini. Dan Mumu akan coba buat buying time depan. Lordnya akan dapatkan ini gratis. Oh my god, mereka gak lepasin para pasukan dari tim Mongols. Dan ternyata tersisa satu korban jiwa sebagai tumbal. Mumu, apakah akan berimpact? Wah, udah pasti akan berimpact, tapi ingat 4 lawan 5 kita udah lihat studi kasusnya banyak banget Mas. 4 lawan 5 ini harus tetap respect dari Nightmare karena Kay memiliki 61 stack dari Skypierce dan jangan lupakan bahwa dia punya Rose Gold dan dia ready untuk jual beli item Lord Evolve. Nightmare, alangkah baiknya mereka defense di dalam karena kalau defense di luar, The Mongols akan melakukan reaction. Dan sekarang mereka defense di luar ya Mas. Kita akan lihat mereka digas harusnya, tapi Justin memberikan informasi. Dan di sini para pasukan dari tim Mongols mereka mencoba untuk sedikit mengawal, tapi sayangnya dia akan balik, flicker dikeluarkan, pataling, kapan terbaiknya take away. Satu persatu dilucuti para pasukan dari Mongols. Gila dua pemainnya Profesor. Ternyata targetnya bukan Lord, mereka gak mau clear Lord, mereka mau target hero-nya dulu Mikey dan Aux yang ternyata jadi korban. Sekarang keadaan mulai berbalik lagi. Menit ke-21, kita bisa melihat bagaimana jual beli serangan The Mongols. Benar-benar gak bisa melakukan endgame. Oracle bahkan dari Nomad hanya untuk memberikan shield effect tambahan, tapi ingat, si Halberd dari Kay akan menjawab glowing dari Mikey, akan menjawab dengan Mumu yang punya si Halberd. Tinggal jual beli item dari Mas. 45 detik sebelum adanya Lord Evolve selanjutnya. Mikey, Aux udah harus sabar juga karena melihat dari total death yang mereka dapatkan ini cukup banyak. Posisi Mikey itu kalau Aux yang wajar ya sebagai frontliner, tapi Mikey dia nggak boleh keluar di posisi yang terbuka seperti tadi. Bahkan di luar manipulation nggak harus kok bukan di awal, Profesor, nggak harus. Setuju. Mungkin bisa buat reaction ya. Ketika ternyata Jasmine yang open initiate duluan. 14 detik sebelum adanya Lord Nomad dengan adanya Purple Buff dan Teamfight yang jujurnya ini benar-benar menguntungkan banget buat Nightmare karena mid mereka akan terus mendorong. Sementara untuk Nightmare mereka akan kesulitan di bagian bottom lane, tapi mereka gak akan peduli itu karena Lord ini di bottom lane dan sekarang Mongols berkali 40 di darah. Lord akan terus sama duel ini kan.
ini sejujurnya lihat di Alpha Flame. Immortality, tapi masih bisa selamatkan. Nampaknya tidak. Instant damage. Kembali lagi keuntungan terjadi di tangan para pasukan dari Mongol. Kali ini mereka memasang Sword dan ID, tapi nampaknya gagal. Karena Joviana melakukan zoning terhadap 3 pemain dari militer tim Mongol. Keuntungan semua berubah menjadi bencana. Wow, bencana yang di depan mata dari Mongol 3 melawan 4. Aidit sempat untuk membeli Immortality, tapi ingat adalah Flying Cloud. Hati-hati dari Lordnya, Lordnya sakit banget. Oh my god! Duel Dragon dari Lucky, gak mungkin bisa selamat dari bencana. Karena tidak bisa menjaga cukup lama, Lord pun sakit. Tersisa Aux, karena Mike harus bergerak belakang sebagai high ground defender. Aidit tidak akan melepaskan pandangan dan juga Aux akan menjadi target utama. Meanwhile, 2 pemain dari tim Nightmare mereka tetap melakukan tugas menuju ke arah Lord yang mereka miliki. Menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Nightmare. Tapi di arah top lane dan Alpha Flame semuanya udah mulai masuk. Aidit bakal fokus ke arah top lane, karena kalau top lane yang gak ditahan akan buat seperti dia yang bergerak. Dan Mongol punya chance dari awareness yang dimiliki dari tim Nightmare. Oke, ini bakal jadi fight yang menarik karena Kay di dalam keadaan tumbang. Apakah bakal di slow push atau bakal dicepetin untuk sekarang? Kay 20 detik lagi. Juviana kembali. Flying Cloud ready, tapi ingat Easy Forlex udah gak punya Immortality. Tadi pecah ketika dia nahan dari Lordnya. Jasmine punya Immortal. Apakah bakal dipaksa Kay dalam kurun 10, 9, 8, 7, ditabrak. Dan lembaga tidak bersama, ada tim berbeda dengan Fatal Link. Meanwhile menuju ke belakang. Berpasukan dari tim Mongol, mereka kembali lagi ada Kay yang hadir. Ini